Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang bab konsep dasar sistem informasi. Nah, di kelompok saya ini ada Lisa Anggraini sebagai pemateri pertama, ada Nur Zahiza sebagai pemateri kedua, dan ada saya sendiri, Fadia Ajeng Eka Putri, sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Lisa Anggraini dari kelompok 5. Di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi dalam bisnis. Pertama kali kita harus mengetahui apa itu sistem informasi dulu ya. Sistem informasi adalah kombinasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, data kebijakan, serta prosedur dalam menyimpan, mendapatkan kembali, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Jadi di sini sistem informasi itu memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Sistem informasi dalam bisnis bertujuan mulai dari meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, pembuatan keputusan manajerial, hingga kolaborasi kelompok kerja. Sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kartu katalog yang biasanya terdapat di perpustakaan, yang biasa digunakan untuk menyimpan data dalam susunan yang terorganisasi, sehingga dapat membuat pembaca lebih mudah menemukan lokasi buku tertentu di perpustakaan. Yang kedua, itu biasanya ada mesin kasir yang terdapat di restoran cepat saji. Mesin kasir ini merupakan bagian dari sistem informasi yang digunakan untuk melacak produk yang terjual, waktu penjualan, tingkat persediaan, dan jumlah uang yang terdapat di dalam mesin kasir tersebut. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang teknologi informasi dan perbedaannya dengan sistem informasi. Teknologi informasi sendiri adalah rancangan dan implementasi informasi di dalam sistem informasi. Sedangkan sistem informasi itu berfungsi untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan sejalan dengan proses dan tujuan dalam bisnis perusahaan. Jadi sistem informasi itu bertujuan untuk memperlancar dari suatu bisnis tersebut ya. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang kerangka kerja sistem informasi. Ada 5. Yang pertama yaitu konsep dasar atau function concept. Function concept adalah konsep, prinsip, teknis, bisnis, dan manajerial mendasar mengenai komponen dan peran sistem informasi. Yang kedua ada teknologi informasi atau information technology. Itu adalah perangkat keras, perangkat lunak, jaringan manajemen, dan teknologi berbasis internet. Yang ketiga ada aplikasi bisnis atau business application, yaitu penggunaan sistem informasi yang untuk operasional, manajemen, dan keunggulan kompetitif bisnis. Yang keempat ada proses pengembangan atau development proses, yaitu cara pelaku bisnis dan ahli informasi merencanakan, mengembangkan, dan menetapkan sistem informasi untuk memenuhi kesempatan bisnis. Dan yang terakhir ada tantangan manajemen atau manajemen challenge, yaitu tantangan untuk mengelola sistem informasi secara efektif dan beretika di kalangan pengguna akhir, perusahaan, dan bisnis berskala global. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan tentang peran sistem informasi dalam bisnis. Ada 3 peran mendasar dalam sistem informasi bisnis. Yang pertama yaitu mendukung proses dan operasional bisnis. Yang kedua yaitu mendukung pembuatan keputusan bisnis. Dan yang ketiga ada sebagai dukungan strategi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama, mendukung proses dan operasional bisnis. Contohnya itu seperti sebagian toko sekarang itu menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk membantu karyawan mencatat pembelian pelanggan, memonitor persediaan, membayar karyawan, membeli barang dagangan, dan mengevaluasi
tren penjualan. Yang kedua ada mendukung pembuatan keputusan bisnis. Contohnya yaitu pengambilan keputusan mengenai lini barang dagangan yang perlu ditambah. Keputusan ini biasanya itu dibuat setelah dilakukan analisis dengan sistem informasi berbasis komputer. Jadi diproses dulu melalui sistem informasi berbasis komputer, terus bisa melakukan keputusan mengenai itu. Yang ketiga ada sebagai dukungan strategi untuk keunggulan kompetitif. Contohnya dalam manajemen toko biasanya membuat keputusan untuk memasang kios layar sentuh di seluruh tokonya dengan tautan ke situs web agar lebih mudah ya. Untuk layanan belanja online, penawaran ini dapat menarik pelanggan baru dan membangun kesetiaan pelanggan karena kemudahan dalam berbelanja dan membeli barang yang disediakan oleh sistem informasi tersebut. Dengan begitu, sistem informasi yang strategis dapat membantu menyediakan produk dan layanan memberikan keunggulan kompetitif terhadap suatu bisnis dibandingkan dengan pesaingnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem informasi. Seperti yang telah diketahui, aplikasi bisnis sistem informasi telah berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun. Sampai tahun 1960-an, kebanyakan peran sistem informasi terbilang sederhana. Di antaranya adalah transaksi pemrosesan, pencatatan akuntansi, dan aplikasi pemrosesan data elektronik lainnya atau EDP. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang peran sistem informasi dalam bisnis dan manajemen yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya perusahaan dan intelijen bisnis pada tahun 2000 sampai 2010. Itu berupa data mining dan aplikasi antarmuka umum di seluruh perusahaan, visualisasi, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen rantai pasokan. Yang kedua adalah bisnis dan perdagangan elektronik yang dimulai pada tahun 1990 sampai 2000-an. Itu berupa sistem e-bisnis dan e-commerce berbasis internet dan perusahaan berkemampuan web dan operasi e-bisnis global dan elektronik perdagangan di internet, intranet, ekstranet, dan jaringan lainnya. Yang ketiga adalah dukungan strategis dan pengguna akhir yang dimulai pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Itu berupa sistem komputasi pengguna akhir, dukungan komputasi langsung untuk produktivitas pengguna akhir dan kolaborasi kelompok kerja. Kemudian yang berikutnya adalah saran ahli berbasis pengetahuan untuk pengguna akhir. Itu berupa sistem informasi strategis, produk dan layanan strategis untuk keunggulan kompetitif. Dan yang berikutnya yaitu dukungan keputusan pada tahun 1970 sampai 1980-an. Itu berupa sistem pendukung keputusan dan dukungan ad hoc interaktif dari proses pengambilan keputusan manajerial. Dan yang berikutnya adalah pelaporan manajemen pada tahun 1960 sampai 1970-an. Itu berupa sistem informasi manajemen dan laporan manajemen informasi. Dan yang terakhir adalah pemrosesan data pada tahun 1950 sampai 1960-an. Pada tahun tersebut berupa sistem pemrosesan data elektronik dan pemrosesan transaksi, pencatatan, dan aplikasi akuntansi tradisional. Yang berikutnya adalah peran e-bisnis dalam bisnis. Peran e-bisnis sebagai penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan memberdayakan proses bisnis e-commerce dan kolaborasi perusahaan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Intinya, e-bisnis secara umum dapat dianggap sebagai pertukaran nilai online. Setiap pertukaran informasi, uang, sumber daya, layanan, atau kombinasinya secara online berada di bawah payung e-bisnis. Perusahaan-perusahaan ini mengandalkan e-bisnis untuk yang pertama merekayasa ulang proses bisnis internal, yang kedua mengimplementasikan e-commerce sistem dengan pelanggan dan pemasok mereka, dan yang ketiga mempromosikan kolaborasi perusahaan antara tim bisnis dan kelompok kerja. Dan yang berikutnya adalah tipe sistem informasi. Secara konseptual, penerapan sistem informasi yang diterapkan pada dunia bisnis dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama
Operation Support System atau sistem pendukung informasi. Peran perusahaan bisnis, sistem pendukung operasi adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industri, mendukung komunikasi dan kolaborasi perusahaan, dan memperbarui perusahaan database secara efisien. Contoh sistem pendukung operasi ada sistem pemrosesan transaksi, sistem kontrol proses, dan sistem kolaborasi perusahaan. Untuk sistem pemrosesan transaksi itu mengolah data yang dihasilkan dari transaksi bisnis, memperbarui database operasional, dan menghasilkan dokumen bisnis. Contohnya adalah penjualan atau pemrosesan inventaris dan sistem akuntansi. Yang kedua yaitu sistem kontrol proses, itu adalah memantau dan mengendalikan proses industri. Contohnya yaitu penyulingan minyak bumi dan pembangkit listrik. Dan yang ketiga sistem kolaborasi perusahaan, itu adalah mendukung tim, kelompok kerja, serta komunikasi dan kolaborasi perusahaan. Contohnya adalah melakukan rapat pada saat konferensi video. Yang kedua adalah manajemen support system atau sistem pendukung manajemen. Contoh-contohnya yaitu sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan informasi eksekutif sistem. Pada sistem informasi manajemen yaitu memberikan informasi dalam bentuk laporan yang telah ditentukan sebelumnya dan ditampilkan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Contohnya adalah analisis penjualan, kinerja produksi, dan sistem pelaporan tren biaya. Yang kedua adalah sistem pendukung keputusan, itu adalah memberikan dukungan ad hoc interaktif untuk proses pengambilan keputusan manajer dan profesional bisnis lainnya. Contohnya adalah harga produk, perkiraan profitabilitas, dan sistem analisis risiko. Dan yang ketiga adalah sistem informasi eksekutif. Itu memberikan informasi penting dari sistem informasi manajemen, DSS, dan sumber lain yang kebutuhan informasi eksekutif. Contohnya adalah sistem untuk akses mudah ke analisis kinerja bisnis, tindakan, dan perkembangan ekonomi untuk mendukung perencanaan strategis. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi lainnya informasi sistem. Beberapa kategori sistem informasi lainnya dapat mendukung operasi atau aplikasi manajemen. Misalnya yang pertama yaitu sistem pakar yang dapat memberikan nasihat ahli untuk pekerjaan operasional seperti diagnosa peralatan atau keputusan manajerial seperti pinjaman manajemen portofolio. Yang kedua adalah sistem manajemen pengetahuan, yaitu sistem informasi yang mendukung pembuatan, pengorganisasian, dan penyebaran pengetahuan bisnis kepada karyawan dan manajer di seluruh perusahaan. Dan yang terakhir, klasifikasi lain dari informasi sistem yaitu sistem informasi strategis. Itu menerapkan teknologi informasi pada produk, layanan, atau proses bisnis perusahaan untuk membantunya mendapatkan keuntungan strategis atas pesaingnya. Selanjutnya adalah tantangan pihak manajemen di era teknologi informasi. Keberhasilan dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini sangat bergantung pada memaksimalkan penggunaan teknologi berbasis internet dan sistem informasi yang mendukung web untuk memenuhi persyaratan kompetitif pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya di pasar global. Pada gambar 1.12 itu menekankan bahwa sistem informasi teknologinya harus dikelola untuk mendukung strategi bisnis, proses, dan struktur organisasi dan budaya perusahaan bisnis. Karena sistem informasi berbasis komputer meskipun sangat bergantung pada teknologi informasi, dirancang dan dioperasikan serta digunakan oleh orang-orang dalam berbagai pengaturan organisasi dan lingkungan bisnis. Tujuannya yaitu banyak perusahaan saat ini adalah untuk memaksimalkan nilai pelanggan dengan menggunakan teknologi informasi untuk membantu karyawan mereka menerapkan proses bisnis koperasi dengan pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesuksesan dan kegagalan dalam IT. Kesuksesan sistem informasi tidak boleh diukur hanya dengan efisiensinya dalam hal meminimalkan biaya, waktu, dan penggunaan sumber informasi. Kesuksesan juga harus diukur dengan efektivitas teknologi informasi dalam mendukung strategi bisnis organisasi
proses bisnis, meningkatkan struktur dan budaya organisasinya, dan juga meningkatkan pelanggan dan nilai bisnis perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan solusi sistem informasi. Mengembangkan solusi sistem informasi yang sukses untuk mengatasi masalah bisnis merupakan tantangan besar bagi manajer dan pelaku bisnis saat ini. Sebagai pelaku bisnis, kita akan bertanggung jawab untuk mengusulkan, membantu pengembangan atau mengembangkan penggunaan teknologi informasi baru atau yang lebih baik bagi perusahaan kita. Sebagai manajer bisnis, kita akan sering mengelola upaya pengembangan bagi ahli sistem informasi dan pengguna akhir bisnis lainnya. Berikutnya adalah tantangan dan etika pada IT. Sebagai calon manajer, pelaku bisnis atau knowledge worker, kita akan dihadapkan pada tanggung jawab etis penggunaan teknologi informasi. Yang berikutnya adalah tantangan karir IT dan sistem informasi. Baik teknologi informasi maupun sistem informasi, semuanya menciptakan kesempatan karir yang menarik, menantang, dan menguntungkan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Mungkin saat ini kita masih belum yakin mengenai jalur karir yang ingin kita jalani. Namun, mempelajari teknologi informasi akan sangat berguna, dan satu hal yang pasti, walaupun kita tidak akan bekerja di bidang terkait dengan IT atau sistem informasi, kita pasti akan bekerja sama dengan seorang ahli IT. Dan yang terakhir adalah fungsi sistem informasi. Kesuksesan mengelola sistem dan teknologi informasi memberikan tantangan besar bagi manajer dan pelaku bisnis lainnya. Fungsi-fungsi utama dalam sistem informasi antara lain, yang pertama, sistem informasi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi utama dalam bisnis seperti akuntansi, keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, sistem informasi berperan sebagai kontributor bagi efisiensi operasional perusahaan, produktivitas dan kinerja karyawan, serta layanan dan kepuasan pelanggan. Dan juga sistem informasi menjadi sumber nilai bagi perusahaan. Baik, setelah kita membahas tentang sistem informasi dalam bisnis, maka saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian sistem, pengertian informasi, dan pengertian sistem informasi. Baik, pengertian sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah seperangkat komponen yang saling terkait dengan batasan yang jelas, yang bekerja sama untuk menghasilkan tujuan tertentu dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran dalam proses transformasi yang terorganisasi. Nah, sistem itu memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama ada masukan. Masukan mencakup pengambilan dan penyusunan elemen yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Yang kedua ada pemrosesan. Mencakup proses transformasi yang mengubah dari masukan menjadi keluaran. Contohnya proses produksi. Dan yang ketiga ada keluaran. Mencakup elemen yang telah diproduksi dan proses transformasi menuju tujuan akhirnya. Contohnya adalah seperti produk jadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang umpan balik dan pengendalian. Apa sih keduanya? Nah, suatu sistem itu memiliki umpan balik dan pengendalian yang disebut sebagai sistem sibertik. Sistem sibertik adalah suatu sistem yang dapat mengawasi dan mengatur secara otomatis. Nah, pengertian dari umpan balik adalah data mengenai kinerja sistem. Contohnya, data mengenai kinerja penjualan. Nah, kemudian pengertian dari pengendalian adalah pemantauan dan evaluasi umpan balik untuk menentukan apakah suatu sistem bergerak menuju pencapaian tujuannya atau tidak. Fungsi pengendalian kemudian membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap masukan sistem dan memproses komponen untuk memastikan hasilnya dengan tepat. Contohnya, manajer penjualan melakukan pengendalian ketika menugaskan tenaga penjual di daerah penjualan dan mengevaluasi umpan balik mengenai kinerja penjualan mereka. Selanjutnya, pengertian informasi. Nah, pengertian informasi ini saya ambil dari beberapa ahli. Yang pertama ada Sutanta dengan bukunya pada tahun 2011.
Menurut Stanta, informasi merupakan sebuah hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi si penerima informasi. Dengan adanya informasi, dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh si penerima informasi, yang mana dapat dirasakan akibatnya jika secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, menurut Fajri tahun 2014. Menurutnya, informasi dapat diartikan sebagai sebuah data yang mana telah diproses dan diubah menjadi konteks yang lebih berarti, sehingga data tersebut memiliki makna dan juga nilai bagi si penerima data dan biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi tersebut, si pengguna bisa merasakan bahwa keputusan yang dipilih itu benar-benar tepat. Kemudian yang ketiga, menurut Noto Atmojo tahun 2008, dia menjelaskan bahwa informasi memiliki fungsi yang penting dan membantu untuk mengurangi rasa cemas yang dirasakan oleh seseorang. Semakin banyak informasi yang didapat, maka mempengaruhi dan menambah pengetahuan si penerima informasi. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari orang-orang, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan, serta prosedur dalam penyimpanan, mendapatkan kembali, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Contoh dari sistem informasi seperti sinyal asap untuk berkomunikasi, kartu dialog di perpustakaan, dan buku besar akuntansi yang berbasis kertas. Sistem informasi adalah sistem yang sama seperti sistem lainnya. Namun, nilai dan posisi sistem informasi bagi organisasi modern saat ini sangat penting, bahkan tidak tergantikan. Jadi, pada intinya, sistem informasi adalah sistem yang menerima sumber daya data sebagai masukan dan memprosesnya menjadi produk informasi sebagai keluaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang ada di dalam sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen yang saling terikat. Nah, komponennya adalah manusia, perangkat lunak, perangkat keras, periferal, dan jaringan. Nah, seluruh komponen yang saling terikat ini bekerja sama untuk mencapai tujuan umum dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran di dalam proses transformasi yang terorganisasi. Contohnya seperti menggunakan bahan mentah, memperkerjakan karyawan baru, memproduksi barang untuk dijual, dan menyebarkan informasi kepada pihak lain. Selanjutnya, pada gambar 1.19 itu adalah gambar dari model sistem informasi. Model sistem informasi tersebut memperlihatkan kerangka konseptual dasar untuk komponen dan aktivitas sistem informasi. Sistem informasi bergantung pada yang pertama sumber daya manusia, seperti pengguna akhir. Perangkat keras seperti mesin dan media, perangkat lunak seperti program dan prosedur, data seperti basis data, dan jaringan seperti media komunikasi. Untuk melakukan aktivitas masukan, pemrosesan, keluaran, penyimpanan, dan pengendalian yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi. Sumber daya data tersebut diubah oleh aktivitas pemrosesan menjadi bagian produk informasi untuk pengguna akhir. Pemrosesan informasi terdiri dari aktivitas sistem masukan, pemrosesan, keluaran, penyimpanan, dan pengendalian. Saya akan menerangkan tentang sumber daya apa saja yang ada di dalam sistem informasi. Yang pertama ada sumber daya manusia. Manusia merupakan komponen utama untuk keberhasilan operasional sistem informasi. Sumber daya manusia terdiri dari pengguna akhir dan ahli sistem informasi. Yang pertama dari pengguna akhir. Biasanya ini adalah pengguna atau klien. Orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan. Contohnya pelanggan, tenaga penjualan, ahli mesin,
akuntan, ataupun manajer yang ada dalam perusahaan. Sebagian besar pengguna akhir dalam bisnis merupakan knowledge worker, yaitu orang yang menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam satu tim dan kelompok, serta menciptakan, menggunakan, dan mendistribusikan informasi. Kemudian yang kedua ada ahli sistem informasi. Dia merupakan orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Ahli sistem informasi mencakup analisis sistem, pengembangan perangkat lunak, operator sistem, dan personel sistem informasi. Singkatnya, analisis sistem merancang sistem informasi berdasarkan kebutuhan informasi pengguna akhir. Pengembangan perangkat lunak menciptakan program komputer berdasarkan spesifikasi analisis sistem. Dan operator sistem membantu mengawasi dan mengoperasikan sistem dan jaringan komputer yang besar. Kemudian sumber daya yang kedua adalah sumber daya perangkat keras. Konsep dari sumber daya perangkat keras mencakup seluruh alat dan material fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Secara khusus, sumber daya perangkat keras tidak hanya berupa mesin, seperti komputer dan peralatan lainnya, tetapi juga seluruh media, yaitu objek tidak wujud sebagai tempat pencatatan data dan lembaran kertas sampai cakram magnetis atau optis. Contoh dari perangkat keras sistem informasi berbasis komputer adalah sistem komputer yang terdiri dari unit pemrosesan sentral yang berisi mikroprosesor dan sebagai alat periferak yang saling terhubung seperti mesin pencetak, pemindah, monitor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada peripheral komputer, yaitu alat seperti papan tombol atau tetikus elektronik, trackball untuk memasukkan data dan perintah, layar video atau pencetak untuk memperoleh keluaran informasi, dan cakram magnetis atau optis untuk menyimpan sumber daya data. Nah, selanjutnya sumber daya yang ketiga adalah sumber daya perangkat lunak. Konsep dari sumber daya perangkat lunak terdiri dari seluruh rangkaian instruksi pemrosesan informasi. Konsep umum perangkat lunak tidak hanya mencakup instruksi operasional yang disebut program, yang mengarahkan dan mengendalikan perangkat keras komputer, tetapi juga instruksi pemrosesan disebut prosedur yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengoperasikannya. Contoh dari sumber daya perangkat lunak ada 3, yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan prosedur. Perangkat lunak sistem seperti program sistem operasional yang mengendalikan dan mendukung operasional sistem komputer. Contohnya seperti Microsoft Windows. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi yang merupakan program yang memberikan arahan mengenai pemrosesan untuk penggunaan komputer tertentu oleh pengguna akhir. Contohnya adalah program analisa penjualan, pembayaran gaji, dan pengolahan data. Dan yang ketiga ada prosedur, yang merupakan instruksi operasional untuk orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi. Kemudian yang keempat ada sumber daya data. Konsep dari sumber daya data, perusahaan telah menghasilkan berbagai perubahan dalam perusahaan modern. Data yang sebelumnya dicatat sebagai hasil transaksi umum sekarang disimpan, diproses, dan dianalisis menggunakan aplikasi perangkat lunak canggih yang dapat menunjukkan hubungan yang kompleks antara penjualan, pelanggan, pesaing, dan pasar. Sumber daya sistem informasi biasanya disusun, disimpan, dan diakses oleh berbagai teknologi manajemen sumber daya, meliputi yang pertama ada basis data yang menyimpan data yang diproses dan diorganisasi. Kemudian yang kedua ada basis pengetahuan yang menyimpan pengetahuan dalam berbagai bentuk seperti fakta, aturan, dan contoh kasus mengenai praktik bisnis yang sukses. Kemudian yang kelima ada sumber daya jaringan. Konsep dari sumber daya jaringan menekankan bahwa teknologi dan jaringan merupakan komponen sumber daya dasar bagi seluruh sistem informasi. Sumber daya jaringan terdiri dari yang pertama media komunikasi. Contohnya teknologi kabel twist pair, kabel koaksial, dan serat optik
dan gelombang mikro. Kemudian yang kedua ada infrastruktur jaringan. Kategori ini menekankan bahwa teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan data dibutuhkan untuk mendukung operasional dan penggunaan antar jaringan komunikasi. Contohnya, prosesor komunikasi seperti modem dan prosedur antar jaringan. Perangkat lunak pengendalian seperti komunikasi, sistem operasi, dan jaringan dan paket perambah internet. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas sistem informasi. Yang pertama ada sumber daya, masukan data. Data mengenai transaksi bisnis dan kejadian lain harus dicatat dan disiapkan untuk pemrosesan oleh aktivitas masukan. Bentuk masukan biasanya berupa aktivitas entry data seperti pencatatan dan pengeditan. Pengguna akhir biasanya memasukkan data secara langsung ke dalam sistem komputer atau mencatat data transaksi pada beberapa jenis media fisik, seperti dokumen tertulis. Entry ini terdapat di berbagai aktivitas pengeditan untuk memastikan bahwa data telah dicatat dengan tepat. Setelah dimasukkan, data dapat ditransfer ke dalam media yang dapat dibaca mesin, seperti cakram magnetis hingga dibutuhkan untuk pemrosesan. Kemudian yang kedua ada memproses data menjadi informasi. Data umumnya digunakan untuk aktivitas pemrosesan, seperti menghitung, membandingkan, memilah, mengklasifikasi, dan merangkum. Aktivitas ini akan mengorganisasi, menganalisis, dan memanipulasi data, kemudian mengubahnya menjadi informasi untuk pengguna akhir. Kualitas dari seluruh data yang disimpan dalam sistem informasi harus dipertahankan dengan proses, aktivitas pengkoreksian dan pembaruan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada keluaran produk informasi. Informasi dalam berbagai macam bentuk dikirimkan kepada pengguna akhir dan tersedia dalam aktivitas keluaran. Tujuan dari sistem informasi adalah produk informasi yang tepat bagi pengguna akhir. Contoh dari produk informasi adalah seperti pesan, laporan, format, dan gambar grafis yang dapat diperlihatkan melalui tampilan video. Kemudian yang keempat ada penyimpanan sumber daya data. Penyimpanan merupakan komponen sistem dasar dari sistem informasi. Penyimpanan adalah aktivitas sistem informasi untuk menyimpan data secara terorganisasi yang dapat digunakan nantinya. Contohnya, bahan teks tertulis disusun menjadi kata-kata, menjadi kalimat, menjadi paragraf, dan menjadi dokumen. Data yang disimpan biasanya disusun menjadi berbagai elemen data dan basis data. Penyusunan ini membuat data dapat digunakan selanjutnya untuk pemrosesan atau pengambilan ketika dibutuhkan oleh pengguna sistem. Kemudian yang kelima ada pengendalian kinerja sistem. Aktivitas sistem informasi yang penting adalah pengendalian dari kinerja sistem. Suatu sistem informasi harus memberikan umpan balik tentang aktivitas masukan, pemrosesan, keluaran, dan penyimpanan. Dan yang terakhir adalah mengenali sistem informasi. Komponen dasar sistem informasi harus dipahami oleh pelaku bisnis adalah yang pertama, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan yang digunakan. Yang kedua, dari jenis produk informasi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, cara melakukan aktivitas masukan, pemrosesan, keluaran, penyimpanan, dan pengendalian. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian untuk studi kasus kita menggunakan perusahaan transportasi Gojek. Seperti yang kita ketahui, Gojek merupakan penyedia jasa layanan transportasi dengan menggunakan media armada motor yang saat ini telah memimpin revolusi industri di wilayah Indonesia. Nah, Gojek ini didirikan pertama kali oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian untuk pembayarannya pun memiliki dua cara, yaitu dengan cash dan dengan Gojek Kredit. Gojek saat ini memiliki 4 jenis layanan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu instant courier, transport, food delivery, dan shopping.
Nah, kemudian dari studi kasus ini memunculkan beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama, mengapa perusahaan transportasi online membutuhkan pembuatan keputusan yang tepat bagi desain infrastruktur e-bisnis dan mengimplementasikannya secara efektif? Apa aja manfaat dari penerapan tersebut? Kemudian yang kedua, fitur IT apa saja yang terdapat pada aplikasi dalam kasus ini, yaitu Gojek? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi batasan pada penerapan aplikasi Gojek? Nah, untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah karena perusahaan transportasi merupakan sebuah perusahaan yang sangat penting. Dan jika setiap perancangan sistemnya dilakukan dengan fleksibilitas dan secara efektif, hal itu sangat berguna untuk memberikan keuntungan yang lebih untuk perusahaan dan dapat memberikan kontribusi untuk periode yang panjang bagi kesuksesan perusahaan. Infrastruktur e-bisnis penting bagi banyak fungsi bisnis dan bagi proses bisnis dalam organisasi. Daya saing perusahaan tergantung pada fleksibilitas infrastruktur e-bisnis. Karena infrastruktur tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan proses bisnisnya dan aplikasi baru secara tepat dan cepat. Kecepatan organisasi untuk mengimplementasikan proses tersebut meningkatkan daya saing dalam pasar. Fleksibilitas infrastruktur e-bisnis memberikan dampak strategis pada arah bisnis perusahaan yang dapat memperluas implementasi aplikasi bisnis dan perusahaan. Oleh karenanya, infrastruktur e-bisnis dapat semakin meningkat keterkaitan antara strategi teknologi informasi dan strategi bisnis perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat lingkungan bisnis yang cenderung berubah-ubah. Kemudian untuk jawaban nomor 2, fitur yang terdapat pada 4 menu utama pada layanan aplikasi Gojek diantaranya adalah yang pertama ada input data. Calon penumpang menentukan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, kemudian Gojek akan mengkalkulasikan pembayaran. Dan yang kedua ada driver on the way. Setelah melakukan pemesanan, aplikasi akan merespon untuk mencari supir Gojek terdekat dengan lokasi calon penumpangnya. Dan yang ketiga ada SMS and call. Ketika supir Gojek belum sampai, calon penumpang bisa memanfaatkan fitur SMS and call yang telah disediakan oleh Gojek aplikasi. Kemudian yang keempat ada driver review. Untuk fitur ini, penumpang dapat memberikan rating dan komentar mengenai pelayanan yang dilakukan oleh supir Gojek. Karena dari rating, kita dapat mengetahui supir Gojek ini mendapatkan bonus bulanan apabila dia melakukan kerja dengan baik. Kemudian yang kelima ada My Wallet. Fitur ini memudahkan penumpang dalam pembayaran karena tidak memerlukan uang cash. Terakhir untuk jawaban nomor 3 adalah Gojek merupakan sebuah inovasi teknologi yang telah membawa banyak hal yang baik, seperti mempercepat waktu untuk bepergian di dalam kota, serta membuka ribuan lapangan kerja baru. Ketika pelanggan mulai memesan Gojek lewat aplikasi mobile, maka nama pemesan akan tercantum di dalam smartphone si pengendara Gojek beserta rute pengantaran yang Anda inginkan. Setelah itu, pengendara Gojek bisa menghubungi nomor telepon si penumpang untuk mengkonfirmasikan titik jemput. Setelah itu, kalau pemesan diminta diantar ke rumah atau ke kantor, maka si driver ini bisa mengetahui alamat rumah atau alamat kantor. Jadi dalam sekali perjalanan, seorang pengendara Gojek sudah bisa mengetahui data-data nama Anda, nomor telepon Anda, dan alamat rumah atau kantor Anda. Hal itu jelas bahwa tidak ada nada para pelanggan yang bisa melakukan penipuan atau sekedar berbuat iseng kepada driver Gojek.